Oke, kita lanjutkan lagi tutorialnya. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan setting parameter handle. Dan seperti biasa, ini untuk directory sudah kita buka dan jangan lupa selalu kita melakukan select working directory ke dalam folder yang telah kemarin kita gunakan untuk menyimpan grid dan data lain yang kita butuhkan. Dan untuk setting parameter ini sebenarnya di sini masih ada banyak settingan dan juga pengaturan tambahan untuk setiap model yang spesifik, dan pada tutorial kali ini, pada video ini hanya difokuskan untuk simulasi arus. Jadi misalkan nanti ada simulasi untuk fenomena yang lain akan dibahas di metode atau di video yang lain. Dan untuk pada sesi ini kalian sebenarnya sudah bisa mengacu ya untuk mencari referensinya di daftar itu. Dia sudah menyediakan banyak sekali user manual, itu sudah tercopy pada saat kalian menginstal directory-nya. Kalian bisa menemukannya di drive C kalian, kemudian masuk ke program files, kemudian deltares, masuk ke folder directory-nya, kemudian pada use manuals. Di sini kalian akan mendapatkan banyak sekali dokumen PDF ini terkait dengan user manual. Jadi misalkan kalian butuh penjelasan secara lebih detail, kalian bisa mengacu pada dokumen ini. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Untuk melakukan setting model ini, khususnya untuk model flow, kita akan memilih menu flow, kemudian kita pilih flow input. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Di bagian pertama, ini adalah description. Description ini bisa kalian tambahkan keterangan, misalkan ini terkait dengan project apa dan lain-lain, tapi ini bisa dikosongkan atau bisa diabaikan saja. Kemudian selanjutnya pada menu domain. Di sini kita masukkan data-data terkait domain. Yang pertama kita masukkan grid-nya. Untuk video ini saya buat dulu untuk grid yang kotak terlebih dahulu. Nanti di video selanjutnya akan saya buat untuk grid yang lengkung ya. Kita buka dulu grid yang sudah kita buat. Saya masukkan grid 2 ini. Kemudian jangan lupa masukkan juga grid enclosure-nya. Jadi pastikan antara grid sama enclosure-nya ini namanya sama ya. Selanjutnya bathymetry, kita pilih file untuk memasukkan bathymetry. Ini berupa file depth yang kemarin sudah kita extract, yang sudah kita buat. Ini depth2.depth. Kemudian di sini ada dry points. Jadi dry points ini bisa kita tambahkan di domain. Ini berfungsi untuk menggambarkan bahwa di domain kita itu ada suatu area yang kering selama proses simulasi. Namun area itu cukup sempit. Ini biasanya digunakan ketika ada semacam pulau kecil yang mungkin itu cukup sulit tergambarkan dengan resolusi model yang ada. Jadi kita bisa menambahkan dry points. Ini bisa kita tambahkan di add, atau kita juga bisa tambahkan melalui visualization area di sini. Jadi kita pilih edit mode, kita add, nantinya kita bisa menambahkan dry point-nya di sini dengan cara mengklik dry points-nya. Namun saat ini saya tidak akan menggunakannya. Kemudian ini thin dumps. Thin dumps ini dia berfungsi untuk menambahkan suatu bangunan yang dia akan menghalangi aliran arus. Dalam hal ini misalkan di dunia nyata seperti breakwater atau jetty atau mungkin semacam bendungan, ini kita tambahkan menggunakan thin dumps. Ini bisa ditambahkan dalam menu add ini, atau kita juga bisa menambahkannya melalui visualization area, edit mode, kita add, kemudian kita tambahkan thin dumps. Jadi nanti kita bisa menambahkan thin dumps ini akan kita taruh di mana. Oke, kali ini sementara akan saya skip terlebih dahulu. Jadi sementara hanya grid dan simetrinya. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Ini ada time frame. Nah, time frame ini mengatur simulasi kita akan berjalan mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita isi dulu ini reference date untuk kemarin, kita isikan untuk tanggal 1 runningnya sesuai dengan data atmosfer yang sudah kita download, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 6 Januari 2024. Jadi reference date-nya saya setting di 1 Januari 2024. Itu formatnya diperhatikan ya, ini hari atau tanggal, bulan, dan tahun. Berarti saya 01/01/2024.
reference date-nya sesuai pada tanggal pertama untuk simulasi. Start time-nya saya isikan dulu, kita samakan dengan reference date, dan stopnya ini akan saya atur untuk tanggal 6 jam 00. Kemudian time step. Nah, time step ini dia adalah langkah waktu ya, bagaimana model ini dia melakukan simulasi. Sebenarnya pengaturan time step ini dia berkaitan erat dengan kestabilan model. Secara default ini dia 1 menit, jadi ketika time stepnya ini semakin kecil, katakanlah 1 menit setengah 60 detik, 30 detik, dia modelnya akan semakin lama untuk menjalankannya. Jadi supaya lebih cepat sebenarnya kita tambahkan katakanlah misal ini kita isi dengan 5 menit. Tapi ini kembali lagi ke grid kita. Jadi misalkan grid kita resolusinya cukup kasar atau ukuran kotaknya besar, kita tidak masalah menggunakan time step yang besar. Tapi ketika grid kita cukup halus, resolusinya dalam beberapa ratus meter, kita juga harus menggunakan time step yang kecil, kurang lebih seperti itu. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan koran Nambo, jadi kalian bisa mengajukan user manualnya. Untuk time step ini bisa kita gunakan secara trial and error, jadi sementara kita 5 menit dulu, nanti jika kita ada error, biasanya errornya itu ada keterangan water level change to H. Ini biasanya modelnya tidak stabil karena time step-nya terlalu tinggi, kita kurangi. Jadi sementara kita isi 5 menit terlebih dahulu. Kemudian ini ada local time zone, ini untuk melakukan simulasi sesuai dengan waktu lokal ya. Ini bisa ditambahkan. Cuma sementara saya nolkan supaya nanti outputnya juga sesuai jam UTC, dan saya juga pernah menggunakan untuk local time ya. Jadi misalkan kalian mau mencoba, silakan. Dan untuk tanggalnya ini tanggalnya UTC ya, jadi sesuai dengan data atmosfer yang sebelumnya kita olah. Time frame, kemudian ini ada bagian proses. Jadi di tab proses ini digunakan untuk memasukkan proses-proses apa saja yang akan dimasukkan ke dalam model. Di antaranya seperti salinitas, dan temperatur, polutan, dan sedimen. Jadi nanti ketika kita checklist ini, maka parameter ini akan diperhitungkan dalam proses modelan. Misalkan kalian ingin memodelkan sebaran polutan, kalian bisa men-checklist bagian polutannya. Kemudian kita bisa menambahkan data-data terkait polutannya. Ketika kalian ingin memodelkan sedimen, kalian juga bisa menambahkan sedimennya, namanya apa, tipenya apa, kohesif atau non kohesif, dan lain-lain. Dan untuk sedimen ini di W3D ini dia support untuk 99 sedimen dalam satu model sekaligus. Jadi kalian bisa menambahkan sedimen ini variasinya sebanyak katakanlah 99 titik dan bisa dimodelkan menggunakan 3D. Kemudian ini ada bagian physical. Nah, ini merupakan parameter apa saja yang diperhitungkan untuk proses dinamika dari model itu. Dimana dari flow ini kan dia akan memodelkan arus. Nah, nanti si model ini dia akan mempertimbangkan apa saja. Yang pertama kita bisa memperhitungkan pengaruh angin. Ini didapatkan dari data atmosfer kita olah sebelumnya. Kemudian kita juga menggunakan tidal force. Ini digunakan untuk memodelkan pengaruh dari pasang surut. Jadi tidal force ini biasanya digunakan untuk model yang ukuran besar atau ukuran yang lebar. Jadi ketika domain besar, model itu tidak cukup mengandalkan pengaruh pasang surut dari boundary condition. Jadi kita perlu menambahkan tidal force. Kemudian untuk wave ini sementara kita biarkan dulu karena nanti kita sementara tidak menggunakan pengaruh dari gelombang atau tidak mempertimbangkan pengaruh gelombang. Mungkin di video selanjutnya akan saya coba buat untuk parameter gelombangnya. Untuk proses sementara ini, kemudian initial condition. Nah, initial condition ini berfungsi untuk mengatur model ini awalnya sebenarnya dia akan seperti apa. Nah, jadi untuk running model ini, khususnya pada bagian inisialisasi model ini, umumnya dikenal ada 2 teknik. Yang pertama adalah cold start, dan yang kedua adalah warm start. Nah, apa itu? Jadi seperti ini teman-teman. Untuk model ini,
untuk cold start ini adalah model itu di running dengan parameter awal semua nilainya itu diatur menjadi 0. Jadi katakanlah kita melakukan simulasi suatu arus. Nah, parameter awal yang ini arusnya itu di daerah itu semuanya berhenti, tidak ada pergerakan sama sekali. Sehingga nilai awalnya 0. Nah, untuk mendapatkan data yang dapat kita analisis atau yang valid, kita harus merunning itu dalam waktu yang lama sampai model itu mencapai keseimbangan secara statistik atau yang dikenal sebagai statistical equilibrium. Nah, menggunakan cold start ini, kita merunning, katakanlah kita butuh, ini misalkan, saya ingin menjalankan model untuk tanggal 6 sampai tanggal 7. Maka, saya tidak boleh merunning model mulai dari tanggal 6-nya itu. Kita harus mundur dulu berapa hari, katakanlah dari tanggal 1. Tanggal 1 ini kita mulai running sampai tanggal 10, tapi data yang kita gunakan hanya tanggal 6 sampai tanggal 10. Data tanggal 1 sampai tanggal 5 ini kita tidak gunakan karena pada tahap tersebut model masih dalam tahap mencapai statistical equilibrium. Nah, inilah kita yang diistilahkan sebagai cold start. Kita menjalankan model dengan kondisi awal dari posisi semuanya di set pada kondisi 0. Nah, yang kedua ini adalah warm start. Jadi warm start ini sebenarnya adalah membagi tahapan tadi. Jadi untuk proses simulasi, katakanlah saya membutuhkan data untuk tanggal 6 sampai tanggal 10, awalnya saya harus merunning dulu tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Misal saya running, jadi 5 hari ini bukan waktu yang spesifik model stabilis itu ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya relatif, jadi nanti tergantung dengan simulasi teman-teman. Namun umumnya biasanya untuk model arus atau pasang surut itu dia stabil antara 3 sampai 5 hari. Nah, kembali lagi ke warm start ini, saya jalankan sampai 5 hari selesai. Nah, kemudian output dari data yang runningan pertama ini akan saya gunakan sebagai initial condition untuk merunning data pada tanggal 6 sampai tanggal 10. Jadi runningnya selama 2 tahap. Nah, kelebihannya kita menggunakan warm start ini, kita bisa melakukan running secara siklus. Jadi kita tidak perlu running dari awal untuk waktu yang lama. Jadi kita tinggal memanfaatkan hasil dari runningan yang awal. Ini digunakan sebagai pijakan, sebagai titik awal untuk runningan selanjutnya yang akan kita gunakan sebagai data analisis. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Jadi untuk sementara pada tutorial ini saya gunakan menggunakan metode cold start. Jadi semuanya itu akan disetting ke 0. Namun jika teman-teman ingin mencoba metode warm start, teman-teman juga bisa nanti di bagian ada pengatur namanya additional parameter. Nah, initial condition ini karena saya cold start, saya atur sebagai 0. Nah, di user manual ini, David ini menyarankan misalkan ada fluktuasi pasang surut yang cukup tinggi, katakanlah ketika pasang sangat tinggi dan surut sangat rendah, data dia menyarankan menggunakan nilai water level yang cukup tinggi, katakanlah nilai tertingginya atau seperti itu. Namun saya sementara menggunakan 0, dan jika kalian menggunakan metode warm start, kalian bisa memilihnya untuk initial condition-nya. Ini apakah bisa menggunakan initial condition file atau restart file dan mark file. Nah, ini yang saya coba ambil ini ada dua. Jadi restart file sama mark file ini adalah output dari model data tadi. Jadi ini kita bisa mendapatkan dari runningan sebelumnya. Nah, untuk restart file sama mark file ini ada di pengaturan output yang nantinya bisa kita gunakan lagi untuk sebagai initial condition pada running selanjutnya. Jadi sementara kita nolkan terlebih dahulu. Kemudian boundaries, kita masuk ke bahasan kondisi batas. Nah, jadi gambaran dari kondisi batas kurang seperti ini. Ini saya menggunakan untuk model arus ya teman-teman. Jadi mohon maaf, ini model gelombang, tapi kurang lebih nanti pengaruhnya hampir sama untuk model arus. Jadi untuk hampir semua model ocean dan begitu juga depth ini, dia mengenal adanya dua jenis boundary. Jadi boundary ini adalah batas dari domain kita. Nah, domain kita kan katakanlah ini bentuk seperti ini. Ini kan bentuknya melengkung.
Dan di luar batas ini kan sebenarnya masih area laut ya teman-teman. Jadi ini bukan area kosong, ini masih area laut, namun tidak menjadi fokus dari kajian kita. Dan ini ada batas. Nah, batas ini yang berbatasan dengan area laut, perairan, batas ini modal kita yang berbatasan dengan perairan, ini yang dinamakan open boundary. Dan batas yang berbatasan dengan daerah daratan ini adalah close boundary. Nah, teman-teman, untuk close boundary ini tidak perlu kita permasalahkan karena di close boundary ini nantinya semua dinamika entah arus atau gelombang dia akan terserap energinya oleh daratan sehingga tidak perlu kita permasalahkan. Nah, yang jadi masalah adalah pada bagian open boundary. Di open boundary ini tentu masih ada interaksi dengan lautan di sekitarnya. Misalkan di sini ada aliran arus masuk ke sini, ada gelombang masuk ke sini, sehingga kita perlu menambahkan informasi di sekeliling batas ini. Nah, itulah gunanya kita mengatur open boundaries untuk kondisi batasnya. Nah, jadi untuk data ini kita mulai dengan mendefinisikan batasnya di mana sih sebenarnya gelombang seperti itu. Kita buka dulu untuk green-nya tadi, kita bisa menggunakan view visualization area. Nah, di visualization area ini kita juga bisa menambahkan line boundary. Kita bisa menggunakan line boundary untuk mengetahui mana sih yang darat dan mana yang laut. Tambahkan line boundary-nya. Ini cukup berat ya karena itu provinsi. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bisa kita zoom, besar zoom box. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat untuk open boundary-nya yang berbatasan dengan laut, ini dari sisi barat dan sisi utara, sedangkan sisi timur dan sisi selatan untuk model yang saya gunakan ini masih ini berupa close boundary ya. Nah, untuk menambahkan definisikan boundary-nya, kita bisa menggunakan menu edit mode. Kita pilih add, jangan lupa edit mode, kita aktifkan add. Kemudian pada bagian edit kita pilih open boundaries. Nah, untuk menambahkan bagaimana? Teman-teman tinggal drag saja. Katakanlah untuk daerah daratannya ya. Jadi saya ingin daratannya dari sini. Ini saya klik kiri, tahan sampai ujung sini, lepaskan. Sepertinya belum, kita ulangi lagi coba. Klik kiri, tahan, lepaskan. Nah, seperti ini sampai berwarna merah, ini sudah jadi ya untuk boundariesnya. Kemudian kita tambahkan lagi boundaries yang di sisi utaranya. Di sini, klik kiri, tahan. Kita lihat ada garis-garis seperti ini. Ini di sini kita sampai yang ada daratannya saja, lepaskan. Nah, di sini sudah warna merah seperti ini. Oke. Dan setelah itu di sini akan muncul nih teman-teman, ada dua batas. Ini batas yang ini tapi batasnya masih berupa angka-angka ya teman-teman. Jadi kita rename saja. Ini kalau kalian klik di sini, ini akan berwarna merah. Warna merah artinya untuk boundaries yang sedang aktif kita klik. Ini kan bagian di sini, ini sisi barat. Jadi untuk memudahkan kita rename saja menjadi barat. Dan sisi ini kalau kita perhatikan, ini adalah sisi utara ya teman-teman. Kita rename saja menjadi utara. Kemudian kita save dulu filenya. Katakanlah ini save dulu boundary kondisinya, namanya boundary katakanlah. Oke. Oh iya, kita close dulu ini. Oke, jangan lupa ini kita save dulu ya file MDF-nya, takutnya nanti ke close. Kita save dulu. Kita save MDF. Oh ya, untuk semua file yang di sini yang ada di dalam entah file MDF atau file-file lain seperti tadi file boundary ini, ada beberapa ketentuan untuk penamaannya. Yang pertama, filenya itu tidak lebih dari 256 karakter. Jadi kalau bisa sesingkat mungkin. Dan yang kedua, nama filenya itu tidak diperbolehkan menggunakan spasi. Jadi kalau misalnya harus ada kata pemisah, gunakanlah underscore. Misalkan saya gunakan ini latihan. Latihan.mdf ini saya simpan file MDF. Jadi file MDF ini adalah
file yang digunakan untuk setting dari model Dev3D-nya, untuk Dev3D Flow. Oke, ini kita sudah menyeting boundariesnya. Selanjutnya kita harus mengisi boundaries ini dengan nilai apa. Nah, di Dev3D ini ada banyak variasi dari boundary condition, seperti misalkan kecepatan arus, kemudian pasang surut, dan sebenarnya untuk data boundaries ini dia tergantung dengan project yang kalian gunakan. Katakanlah kalian ingin memodelkan kecepatan arus, maka bagusnya kita juga menggunakan boundary condition untuk kecepatan arus. Namun masalahnya adalah tidak semua data itu tersedia ya. Katakanlah kecepatan arus, kita tidak memiliki data pengukuran kecepatan arus di suatu wilayah tertentu. Nah, itu kan menyulitkan. Nah, yang dapat umumnya mudah didapatkan itu adalah data pasang surut, sehingga nantinya model kita ini bisa memodelkan arus yang disebabkan oleh pasang surut. Nah, untuk menambahkannya bagaimana? Yang pertama, pada bagian follow condition ini type of open boundary, kita pilih water level ya teman-teman. Water level. Ini kita biaskan, kemudian forcing type-nya ini kita pilih astronomic. Kemudian kita edit all condition. Oke, ini sampai di sini dulu. Nah, jadi ketika kita menambahkan water level dengan astronomic, kita harus menambahkan konstituen pasang surutnya teman-teman. Ini kita harus menambahkan nama konstituennya, kemudian amplitudenya sama fasenya. Jadi kita harus tahu nih nanti nilai amplitude fase di pasang surutnya itu berapa. Nah, nilainya tuh untuk mana saja. Jadi untuk nilai pasang surut ini kita berikan untuk setiap sisi-sisi dari domain modelnya. Katakanlah saya memiliki sisi barat dan sisi utara, maka sebaiknya saya harus menambahkan data konstitusi pasang surut untuk di titik ini yang dekat daratan, kemudian di titik pojok sini, dan di titik ini. Jadi minimal itu setidaknya ada 3. Jadi 1, 2, 3 step isinya. Nah, nantinya di Dev3D ini dia akan melakukan linear interpolation. Jadi antara titik ini sama ini dia akan dilakukan interpolasi, titik ini dan titik ini juga dilakukan interpolasi secara linear. Namun jika modelnya cukup besar, teman-teman juga bisa membagi domain ini, untuk membagi boundary ini per segmennya. Jadi tadi pada saat kita mendefinisikan boundary condition di bagian edit mode, kita bisa bagi-bagi dulu nih. Kita drag dari sini sampai sini, kemudian kita lanjutkan dan selanjutnya seperti itu. Namun sebaliknya ketika domainnya cukup kecil, apakah dalam lingkup satu kota, ini kita bisa menambahkan untuk nilai yang sama. Nah, katakanlah saya ingin menambahkan titik-titik nih. 1 di sini, 2, 3. Nah, untuk menambahkannya di mana? Nah, kita bisa menambahkan konsisten pasang surut itu berdasarkan data model, di antaranya di sini berupa data model TPXO Regional and Local Data Solution. Jadi sumbernya di sini teman-teman, nanti saya bisa cantumkan untuk linknya, dan yang kita gunakan nanti berupa ini model IO ini untuk Indian Ocean yang mengcover wilayah Indonesia. Kalian bisa mendownloadnya di sini, atau kalian bisa juga mendapatkan pada link Google Drive yang saya cantumkan pada deskripsi. Untuk yang kemarin mungkin sudah mengikuti, kalian mungkin sudah mengcopy file yang diperlukan. Jadi untuk di dalam Google Drive ini akan kalian dapatkan ini termasuk script yang kemarin sudah kita gunakan, dan data yang dari TPXO model ini berupa grid_io dan hf.io. Jadi dua data ini saja yang kita gunakan, serta satu script Python oleh Google Colab grid tpxo.inb. Nah, jika kalian baru menonton tutorial ini, kalian bisa blok saja ini 3 file ini, kalian blok, kemudian kalian copy dengan tekan Ctrl+C. Nanti akan ada keterangan seperti ini, 3 item salin, kemudian kalian tambahkan pada Google Drive kalian. Katakanlah saya sendiri di data Dev3D, kalian taruh di sini, pencet Ctrl+V untuk paste. Ini dalam proses menyalin. Nah, setelah disalin, di sini biasanya ada keterangan salinan-salinan. Ini kalian bisa rename saja nama aslinya.
Nah, oke. Nah, jangan lupa teman-teman, jika kalian belum menginstal Google Colab ya, kalian bisa klik pada bagian aplikasi Google ini, kemudian scroll ke bawah lainnya dari Google Workspace, kemudian kalian cari aplikasi Google Collaborator namanya Collaborate. Nah, yang seperti ini kalian install. Ini kebetulan sudah saya install. Jika teman-teman belum menginstalnya, silahkan kalian install. Kemudian kita buka dulu untuk scriptnya, yaitu readtypex.py. Oke, sudah terbuka. Dan jangan lupa ya teman-teman, jika teman-teman menggunakan script ini harus memberikan kredit atau citasi terhadap akun GitHub saya di yang berikut ini. Nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Kita kembali lagi ke scriptnya. Nah, jadi untuk kolaborator ini sudah dijelaskan, kita bisa menjalankan script Python ini menggunakan server di Google. Nah, untuk menggunakannya pertama-tama teman-teman harus menghubungkan dulu di sini. Kita hubungan ke Tantan. Oke, ini sudah terhubung. Nah, kemudian ini adalah sel pertama. Jadi ini namanya sel, kita akan menjalankan di sini. Jadi sel ini memuat baris-baris kode yang akan kita jalankan. Di sini ada beberapa yang akan kita edit. Yang pertama adalah teman-teman diperhatikan pada baris ke-9 ini. Ini sesuaikan dengan lokasi penyimpanan dari file grid.io. Jadi ini disesuaikan dengan lokasi ini. Nah, jadi saya jelaskan sedikit. Ini menginstal BTMD. Jadi kita menggunakan library BTMD untuk mengekstrak data TPXO regionalnya. Kemudian kita di baris ke-6 kita akan menghubungkan file kita dengan Google Drive. Jadi script ini dia akan membaca file yang tersimpan di Google Drive kita. Jadi nanti kita membutuhkan permission untuk masuk ke akun Google yang digunakan untuk menyimpan file tersebut. Nah, kemudian ini kita sesuaikan. Jadi teman-teman kita perhatikan di sini ada file ini content drive my drive. Jadi ini dari sini. Ini merupakan alamat di sini drive saya. Jadi content drive my drive saya. Dan data saya ini tersimpan di folder data dev3d. Jadi saya harus menambahkan tab baru nih. Ini nama folder saya di mana tersimpan data tadi, data dev3d. Ini ya, tuh, perhatikan. Dan ini adalah nama file yang akan dibaca. Oke, ini untuk grid.io. Sama untuk baris 10 juga kita sesuaikan. My drive sampai pada bagian drive saya. Ini my drive posisinya di sini. Dan file saya simpan di sini ada di folder data dev3d. Data 3D dan ini nama filenya nih, hf.io sekian. Nah, ini data yang kita. Jadi kita perlu sesuaikan untuk lokasi path file-nya. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, ini ada permintaan izin akses untuk ke Google Drive. Kita sambungkan ke Google Drive. Kita pilih akun Google Drive. Kemudian kita lanjutkan. Kita scroll ke bawah, lanjutkan. Sebentar, ini masih ada error. Kita coba ulang lagi proses semuanya. Ini tadi ada yang terlewat. Ini kita checklist, coba kita ulang lagi. Kita sambungkan, oke, lanjutkan. Ini sebenarnya harus kita checklist semuanya. Coba kita cari semuanya, kemudian kita lanjutkan.
Oke, ini sudah sukses ya, tidak ada error. Jadi data ini sudah terbaca oleh script. Nah, selanjutnya kita harus mengekstrak konsisten password dari data tersebut dari TPXO type modelnya. Nah, di sini yang perlu kita sesuaikan hanya pada baris 2 dan 3, teman-teman. Jadi intinya kita harus mendapatkan data konsisten password di titik-titik tadi sesuai dengan lokasi open bodies-nya. Saya ingin memberikan data di sini, dan juga untuk model TPXO ini kan dia resolusinya terbatas ya, teman-teman. Jadi jika kalian mencari untuk koordinat yang dekat dengan daratan seperti ini, biasanya itu datanya tidak tersedia. Jadi misalkan keluarnya 6, kalian harus mengakalinya dengan menggeser titiknya ke arah laut atau menjauhi daratan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di sini ada koordinatnya. Ini sekitar di sini, sekitar katakanlah ini untuk lendanya minus 6,842. Untuk bujurnya 110,2268. Nanti kita bisa langsung menjalankannya. Apakah ada katanya, kita lihat. Oke, nah ini yang kita perlukan, teman-teman. Ini nama konstituennya, ini amplitudenya, ini fasenya. Oke, kita tahan dulu sampai di sini. Nah, di sini kita harus mengatur dulu nih komponen setnya, kita sesuaikan dengan urutan ini terlebih dahulu supaya untuk memudahkan dalam kita melakukan pengasihan. Ini saya ganti, ini kadang ada M2-2, dan ini kan saya set yang lain dulu, kita acak dulu supaya urut. Kita tambahkan dulu semuanya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10. Ini ada 11 komponen, kita tambahkan dulu dengan cara table inject row above, misalkan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini sebenarnya teman-teman tidak perlu menambahkan semuanya. Biasanya yang digunakan adalah 8 utamanya, yang paling utama. Namun supaya lebih baik memang harus kita masukkan semuanya. Ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini agak susah menghitungnya. Oke, tidak apa-apa. Sementara kita atur dulu ini, sesuaikan dengan nama konsisten yang di sini, N2. Oke, enter. Plus 2, enter. N2, K2, K1, O1. Bentar. Kenapa O1 tidak bisa? Sepertinya sudah ada O1. Ini supaya urut ini. Oke, kita ulangi lagi. Kita benar-benar tadi sempat crash ya. Kita ulangi lagi. Ini kita atur ke N2. Enter. Tadi sepertinya karena Parasite Visualization Array kita membuka file line boundary, jadi itu cukup berat. Jadi nanti bisa di close dulu, baru kita buka lagi untuk file MDF-nya. N2, S2, N2. Oke, aman. Setelah ini K2, ini bagian yang cukup membosankan ya, jadi kita harus teliti satu persatu. K2, terus K1, O1, O1, oke, O1, P1, P1, P1,
kemudian Q1. Oke, sampai Q1 ini aman. Q1, kemudian M4, M4, MS4, MS4. Oke, baru MM4. Oke, kita katakanlah kita beri nama 1. Oke. Nah, kenapa kita harus mencari ini dulu? Karena kita nantinya harus mengisi konstituen yang sama. Jadi kita harus isi terlebih dahulu ini yang sama. Jadi ketika kita menambahkan lagi, kita add lagi, maka di komponen yang semua kedua dia akan sama persis dengan komponen yang satu. Jadi daripada kita kerja 2 kali ininya berkali-kali, kita harus tambahkan 1 dulu, kemudian atur semuanya, baru nanti add. Nah, ketika add kita menambahkan yang kedua, dia susunan konstituennya akan sama persis dengan yang pertama kita tambah. Oke. Jadi satu ini, titik 1 ini komponen setnya ini, dia komponen set untuk di titik ini teman-teman. Yang titik kita tambahkan, kita tinggal kopikan saja. Ini untuk komponen set 1, kita copy saja langsung. Nah, ini untuk M2, kita harus copy 1 per 1. Ini amplitudonya M plus 1 per 1. Oke teman-teman, ini yang sudah saya kopikan semua. Kemudian itu kita lanjutkan ke komponen set yang kedua. Jadi total kita membutuhkan berapa? 3 komponen set ya. Jadi ini komponen set 1, ini 2, dan ini 3. Oke, untuk komponen set 2 ini kita tambahkan untuk pada koordinat lintang minus 6,48 286. Kemudian lin ujungnya kita isikan dengan 110,221. Ya, sama sebenarnya. Kita jalankan kembali. Dan ya sama, kita ulangi lagi untuk komponen set yang kedua. Kita renam dulu ini menjadi 2. Dan kita copy paste lagi seperti tadi ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai untuk komponen set ketiga. Kita tambahkan lagi untuk komponen set yang kedua, kita tambahkan lagi komponen set yang ketiga. Nah, komponen set ketiga ini untuk lintangnya kita samakan, yang berbeda pasti bujurnya ya. Bujurnya ini berarti pada posisi 110,715. Oke. Kemudian kita samakan, kita jalankan. Nah, ini sudah kita dapatkan dan kita ulangi langkah tadi. Kita copy dari sini, masukkan ke daftar di. Nah, ini untuk komponen yang ketiga teman-teman, kita sudah selesai semuanya. Nah, langkah selanjutnya, jadi kita ini baru mengambil data konstituennya untuk ketiga komponen set. Nah, selanjutnya kita harus memasukkan komponen set ini ke dalam boundary yang sudah kita definisikan tadi. Nah, caranya bagaimana? Jadi, teman-teman di sini kita lihat, ini kan ada 2 boundary. Kita pilih dulu boundary yang barat. Jadi kalau kita di sini klik barat, maka di sini boundary-nya akan menunjukkan barat. Jadi ini untuk menyeting kondisi boundary untuk barat. Ketika kita klik utara, di sini akan utara. Nah, jadi
Pertama kita setting untuk barat, kita klik barat dulu. Kemudian di sini adalah select component set, ini NA dan NB. Jadi untuk boundary ini saya atur ini ada betul-betul searah dengan jarum jam. Jadi saya atur mulai dari sini sampai sini, kemudian mulai lagi dari sini sampai ke sini. Jadi searah jarum jam muternya seperti ini. Nah, makanya untuk barat ini kan titik komponen set 1, 2, 3. Jadi untuk barat ini saya atur untuk NA-nya. NA itu untuk startnya atau awalnya saya set ke 1, dan NB-nya ini untuk N-nya selesainya di 2. Jadi untuk barat ini awal 1, akhirnya dengan 2 untuk 2. Sedangkan untuk yang utara saya atur awalnya ini komponen set 2 dan akhirnya adalah untuk komponen set yang ketiga. Oke, di sini saya atur akhirnya untuk komponen set ke. Oke. Nah, ketika sudah kita klik ini open dan save, kita save untuk astronomical flow condition. Kita save katakannya password.pj. Oke. Oke, selesai. Ini bisa kita close. Ini kita bisa sambil save juga MDF-nya. Oke. Selanjutnya kita sudah punya this condition. Inggris. Kita berlanjut ke physical parameter. Jadi physical parameter ini tadi berkaitan dengan proses. Kalau kita proses tadi kita memilih apa saja sih proses-proses yang akan diperhitungkan pada model. Nah, pada bagian physical parameter kita harus mengisi proses-proses tersebut nilainya berapa saja. Nah, seperti ini di sini ada beberapa yang secara default ada, itu ada constants, roughness, sama viscosity. Ini pasti selalu ada. Ini sementara kita isi default. Mungkin ini untuk water density ya, ini saya isikan jadi 25. Sisanya saya defaultkan. Kemudian roughness ini untuk koefisien kekesaran dasar ya. Jadi di sini ada beberapa model, ada Jesse, Manning, White, Volvo. Ini teman-teman bisa mengaturnya bebas, nanti mungkin bisa sambil disesuaikan. Cuma sementara saya biarkan default. Ini wall roughness-nya juga sementara saya defaultkan. Viscositas juga sementara saya buat default. Khusus untuk wind ini nantinya kita akan menggunakan data angin yang sudah kita olah dari data R5 berupa sparring wind and pressure. Jadi data tersebut dia bervariasi terhadap ruang, karena kemarin kita mengambil secara spasial dan bervariasi terhadap waktu, sehingga kita pilih pada pilihan sparring wind and pressure. Nah, untuk menambahkannya nanti pada bagian addition parameter. Sampai di sini kita sudah selesai. Kita lanjutkan ke numerical parameter. Nah, numerical parameter ini sementara saya biarkan default dulu. Ini ada default threshold depth. Jadi ini adalah batas di mana kondisi itu dikatakan masih basah ya. Jadi kedalaman air yang sampai 0,1 itu masih dianggap basah. Ketika dia kurang dari 0,1 maka area tersebut dikatakan kering. Jadi ini biasanya ketika untuk pemodelan pasang surutnya ya. Jadi nantinya pasti ada area-area yang suatu saat dia basah pada saat pasang dan pada saat surut dia kering. Nah, batasnya kita menentukan di threshold depth. Ini saya biarkan default, kemudian operation. Operation ini di sini hanya untuk discharge. Jadi ketika kita mau menambahkan inputan dari debit sungai, kita menggunakan menu discharge. Namun sementara ini saya abaikan dulu karena tidak dibutuhkan dalam modelnya. Selanjutnya monitoring. Nah, monitoring ini digunakan untuk mengambil data time series dari modelnya. Jadi ketika kita membutuhkan data di suatu titik dalam jangka waktu semua pada waktu keseluruhan running time, kita menentukannya pada bagian monitoring. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah observation. Nah, observation ini
digunakan untuk mengambil data titik tadi ya. Jadi misalkan di domain kita punya alat pengukur arus di koordinat tertentu, atau kita punya palem pasang surut di titik tertentu, kita bisa menambahkannya pada bagian observation. Caranya adalah kita klik view, kita bisa dengan area, kita menambahkannya via visualization area lagi. Kita edit mode, kita bagian edit kita pilih observation point, kita zoom biar agak besar. Nah, teman-teman pastikan observation point ini nilai kedalamannya itu positif ya, yang menandakan dia ada di laut. Kalau dia sudah negatif seperti ini, dia pasti posisinya di darat. Jadi kalau kita menambah di darat ya otomatis tidak ada datanya. Katakanlah misalkan saya punya palem pasang surut di koordinat, sebentar, ini masih laut. Katakanlah saya taruh di sini, kita bisa menambahkan di sini. Ini nilai Z-nya masih 3,71. Kita klik di sini. Nah, ini akan muncul tanda silang. Dan saya mau nambahkan lagi mungkin di sekitar sini. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan koordinat data pengukur lapangannya ya. Katakanlah di sini. Oke, ini cukup 2 saja. Nah, nanti ini akan 2 titik. Nah, titik ini bisa kita rename atau kita biarkan saja. Kemudian jangan lupa kita save. Oke, observation point. Kemudian ada strokes. Ini digunakan untuk menambahkan koordinat di mana kita akan memonitoring jalur atau pergerakan partikel yang bergerak akibat arus. Jadi misalkan mungkin akan memodelkan bagaimana pergerakan objek akibat arus, bisa menambahkan pada bagian strokes. Dan cross section ini kita menambahkan output berupa cross section. Jadi kalau observation point dia satu titik, cross section ini dia berupa garis yang dalam berupa garis. Tapi sementara untuk drop sama cross section saya berikan dulu hanya pakai observation. Kemudian ini bagian monitoring. Kita lanjut ke additional parameter. Nah, di additional parameter ini kita tambahkan beberapa menu yang dia belum disupport oleh Dev3D GUI-nya ini. Yang pertama kita mendefinisikan data anginnya juga menggunakan additional parameter. Kita tambahkan dulu. Ini ada 3. Yang pertama kita tambahkan keyword untuk angin U. Kita kasihkan fill DI. Dan keyword untuk angin P. Fill UV. Dan untuk parameter tekanan udara SLP. Fill UV. Nah, di sini value ini kita masukkan nama filenya. Kemarin file ini adalah namanya ini, dev3d underscore angin.io angp. Nah, ini kita masukkan namanya, kita copy saja. Nah, di sini kita tambahkan tanda pagar. Nah, seperti ini. Kita copy saja ini karena masalah, kita tinggal ganti ekstensinya. Ini fill wp otomatis amp. Kemudian fill wp ini amp. Nama filenya sama semua, hanya beda ekstensi. Kemudian kita tambahkan lagi additional parameter. Jadi kalau secara umum defaultnya Dev3D dia mengeluarkan output berupa Navis file yang hanya bisa dibuka menggunakan quick plot yang ada di Dev3D. Kalau kita merujuk pada user manualnya, Dev3D juga bisa menambahkan output dalam bentuk file netcdf dengan cara menambahkan keyword. Ini saya coba dulu karena sebelumnya saya mencoba ini belum bisa ya. Keywordnya adalah fvm. Kemudian value-nya kita isi dengan tempat net is true product. Oke. Ini sebenarnya ini cukup, dan ada satu mungkin yang parameter yang penting juga ini keywordnya adalah cft ini. Nah,
Keyword ini kita tambahkan ketika domain kita itu ukurannya kecil, katakanlah kurang dari 10 kali 10 km. Karena domain yang kecil ini dia rawan sekali mengalami error atau ketidakstabilan, dan untuk mengatasi kita menambahkan keyword ini cstpnd dengan value-nya y. Yes. Tapi sebentar karena domain kita cukup besar, ini sepertinya aman, kita abaikan saja. Ini saya tambahkan keyword air. Keyword air ini dia akan menambahkan output berupa data atmosfer ini ke dalam output UV. Jadi kalau kita tadi menambahkan data angin UV dan tekanan udara ini, nantinya dia akan dikeluarkan sebagai output juga ke dalam DVD. Ya ini sorry, ini nama filenya salah ya, sebentar. Ini harusnya angin U, sorry, angin U, angin V, dan ini NSLP. Harusnya ini nama filenya beda-beda. Jadi harusnya copy satu-satu sih agar aman ya. Oke, kita sesuaikan ini. Kali ini angin U, angin underscore U, angin underscore V, delta D underscore M. Oke, ini kita sudah habis drop U, air. Oke. Desain parameter selesai. Nah, bagian output ini kita akan mengatur outputnya ini akan seperti apa. Nah, di sini ada store map result. Map ini berarti nanti dia output dalam berupa spasial dalam bentuk peta. Outputnya akan kita sesuaikan dengan start time hingga stop time. Ini intervalnya kalau kita, ini kan intervalnya dalam bentuk menit. Jadi ketika kita isi 120 menit, maka intervalnya dalam per 2 jam. Kalau kita ingin interval per jam, kita isi dengan 60 menit. Kemudian history interval, ini interval untuk output data time series. Jadi tadi kita sudah mendefinisikan di bagian monitoring, kita menemukan observation point. Nah, interval dari outputnya ini dia diatur di history interval. Katakanlah kita ingin output per jam, kita isi dengan 60 menit. Kemudian ini adalah start communication file. Jadi communication file ini digunakan untuk proses coupling ya antar model flow sama wave, model arus dan gelombangnya. Namun kita tidak menggunakan communication file, jadi intervalnya kita biarkan 0. Jadi kalau kita intervalnya 0, dia tidak akan memberikan output untuk communication file. Kemudian ada restart interval. Nah, ini adalah bukan interval untuk restart file. Nah, restart file ini yang tadi kita gunakan pada initial condition. Jadi kita bisa setting ini berapa menit intervalnya. Namun karena kita menggunakan metode call start, jadi kita tidak memerlukan restart file. Ini kita nolkan saja. Oke, ini sudah selesai. Kita file save all. Oke. Nah, ini semuanya sudah selesai. Kita bisa langsung menjalankan model ini. Kita ini close dulu saja. Kita pada menu ini. Kita langsung ke start. Kemudian kita browse namanya. Nah, ini kita nama MDF-nya latihan.mdf. Kita klik open. Oke. Ini prosesnya sudah bisa. Nah, ini kalau seperti ini prosesnya sudah selesai aman tanpa error ya. Kita tunggu sampai selesai. Oke. Nah, untuk tutorial selanjutnya untuk setting model untuk grid lengkung dan serta visualisasinya nanti akan dibahas pada video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.